Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yan Tambunan. Di video kali ini gue bakal memprediksi Timnas Indonesia versus Thailand yang bakal bertemu pada leg kedua final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura, Sabtu 1 Januari 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung aja kita mulai guys. Oke guys, berkaca pada pertemuan pertama, Indonesia kalah telak 0-4. Gue melihat Indonesia kaget ya guys, kebobolan menit kedua. Selama pergelaran Piala AFF 2020, ini adalah kali kedua Indonesia kebobolan lebih dulu. Sebelumnya ketika melawan Malaysia, Indonesia juga kemasukan lebih dulu guys di menit ke-13. Tetapi perbedaannya, ketika melawan Malaysia, Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Jadi gue melihat ketika Indonesia tidak bisa membalas gol pada babak pertama, Indonesia kena mentalnya ya guys, merasa bahwa Thailand adalah musuh yang berbeda daripada lawan-lawan sebelumnya yang pernah dilawan Indonesia di Piala AFF 2020. Lalu Indonesia juga kembali merasakan shot on target yang sangat minim guys sejak melawan Vietnam, dimana ketika melawan Vietnam Indonesia 0 shot on target, ketika melawan Thailand cuma 1 shot on target, dan Thailand semakin membuktikan bahwa kualitas mereka itu berada di atas seluruh peserta Piala AFF 2020 karena berhasil membuat Indonesia mencatatkan akurasi operan terendah di sepanjang pergelaran turnamen guys dengan hanya 72,2%. Nah, gue akan membahas lebih detail statistik perjalanan Indonesia di sepanjang Piala AFF 2020 guys. Nah, pertama ketika Indonesia melawan Kamboja guys menang 4-2, ini lo bisa melihat statistiknya, meskipun menang dengan skor yang terbilang nyaman, tetapi memang ball possession Indonesia hanya 45,2% ya guys, di bawah Kamboja. Shots on target 5 dan bisa berbuah 4 menjadi gol. Dan uniknya guys, meskipun menghadapi lawan yang terbilang mudah ataupun sulit, Indonesia tuh selalu mencatatkan fouls yang lebih banyak guys. Ini ketika menghadapi Kamboja 19 ya. Kita lanjut guys, ketika pertemuan kedua Indonesia melawan Laos menang 5-1. Ball possession Indonesia di situ sangat tinggi, 74,1%. Begitupun dengan shots on target yang mencapai 9, dan kiper kita bisa sangat santai ya guys karena hanya tidak melakukan penyelamatan guys, 0, tetapi memang kemasukan 1 kali ya guys. Passing akurasi Indonesia juga di laga versus Laos tinggi sekali guys, 86%. Lalu berlanjut ke laga ketiga nih guys, lawan juara bertahan Vietnam. Ball possession kita sangat rendah guys, 30,9%. Shots on target 0 pastinya, dan tetap kita melakukan pelanggaran yang lebih banyak dibandingkan Vietnam ya guys, 13/10. Dan yang takjub dari Vietnam adalah pass accuracy-nya guys, 87,7%. Nah, di partai keempat versus Malaysia guys, lagi-lagi ball possession kita juga kalah dari Malaysia, hanya 47,8%. Shots on target kita cukup tinggi, 7, yang terbukti dengan berbuah 4 gol. Dan pelanggaran kita 15 kali ya guys, berbanding 9 dari Malaysia. Nah, kita memasuki partai semifinal nih guys. Ketika leg pertama versus Singapura, kita unggul ball possession. Shots on target kita kalah, tapi kita lebih efektif ya guys, karena sama-sama mampu menciptakan 1 gol. Terus fouls kita juga beda tipis dengan Singapura ya guys. Kita lanjut ke pertemuan leg kedua. Di sini ball possession kita semakin tinggi ya guys, 60,4%. Shots on target kita 7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada pertemuan pertama versus Singapura. Namun perlu kita ingat guys bahwa di leg kedua ini kita bermain sampai perpanjangan waktu dan melawan Singapura yang akhirnya bermain dengan 9 pemain guys. Oke, ini dia stats Indonesia versus Thailand guys di laga leg pertama final Piala AFF 2020. Ball possession kita sangat kecil, 33,4%. Shots on target pun sangat minim. Dan kiper kita Nadio melakukan 4 penyelamatan ya guys. Gitu. Dan Thailand membuktikan bahwa operan-operan 1-2 yang sangat cepat guys, bukan hanya kelihayan pemain Thailand yang
liuk-liuk terus, tapi juga secara operan mereka mampu memainkan umpan 1-2 yang sangat akurat 85,6% guys. Nah itu tadi ya guys perjalanan Indonesia, statistiknya selama Piala AFF 2020. Sekarang kita bandingkan langsung nih guys. Akan langsung gue rapatkan ke 6 lawan Indonesia tersebut di statistik berikut ini. Ya kita lihat nih ya guys, stats Indonesia versus 6 lawan. Dari ball possession ya guys, Indonesia itu paling menguasai ketika versus Laos 74,1%. Sedangkan paling minim ball possessionnya saat menghadapi Vietnam hanya 30,9%. Terlihat bahwa di sini Vietnam dan Thailand adalah lawan terkuat dari Indonesia, sehingga Indonesia sangat minim menguasai bola guys. Lalu kita lihat lagi dari shots on target, Indonesia sangat nyaman menghadapi Laos dan 9 pemain Singapura tentunya dengan angka 9 dan 14 di situ. Lalu lagi-lagi Vietnam dan Thailand, Indonesia paling minim shots on target karena memang mereka adalah penghuni pot 1 ya guys dalam Piala AFF 2020. Dari akurasi tembakan juga guys, Indonesia sangat minim ya, menghadapi Vietnam bahkan 0, menghadapi Singapura di leg pertama ketika Singapura 11 pemain 22,2% akurasinya, lawan Thailand 25%. Lalu dari akurasi operan, Indonesia paling minim ya ketika versus Thailand guys. Begitu juga ketika menghadapi Malaysia, ternyata lebih sulit akurasi operan Indonesia akurat ketika menghadapi Malaysia daripada ketika menghadapi Vietnam guys. Lalu dari penyelamatan kiper kita guys, paling banyak itu ketika menghadapi Singapura ya dengan 9 pemainnya. Singapura memang tetap tampil ngotot meskipun sudah kehilangan 2 pemain. Dan melawan Thailand sama Kamboja, Indonesia sama-sama 4 penyelamatan kiper kita guys. Lalu dari segi falls, Indonesia paling tidak melakukan falls ketika menghadapi Laos ya, yang terbukti memang Laos adalah lawan termudah kita guys di Piala AFF kali ini. Dan paling banyak ketika menghadapi 9 pemain Singapura karena memang kita bermain juga di babak tambahan. Gitu guys. Nah ini bagian yang terpenting guys. Kita mesti ingat dan pahami bahwa usia para pemain Indonesia itu masih sangat hijau. Sedangkan para pemain Thailand berada dalam usia emasnya guys. Ya kita lihat dari susunan pemain inti skuad Indonesia ya guys ketika melawan Thailand. Kiper ada Nadeo Argawinata usia 24 tahun. Back kita ada Asnawi Mangkualam 22 tahun, Farudin Arianto 32 tahun, Rizky Ridho 20 tahun, Edo Febriansyah 24 tahun, dan gelandang kita ada Rahmat Irianto 22 tahun, Alfiandra Dewangga 20 tahun, Witan Sulaiman 20 tahun, Ricky Kambuaya 25 tahun, Irfan Jaya 25 tahun. Striker kita ada Dedik Setiawan 27 tahun guys. Usia pemain inti kita guys yang turun melawan Thailand itu rata-rata adalah 23,7 tahun guys. Dan pemain cadangan kita yang masuk, Evan Dimas 26 tahun, Elkan Beget 19 tahun, Kadek Wityana 23 tahun, Egy Maulana Fikri 21 tahun, dan Ramai Rumakik 19 tahun. Rata-rata usia pemain cadangan kita yang bermain 21,6 tahun guys. Sekarang kita bandingkan dengan usia skuad Thailand. Kiper mereka si Warak Tetsungnon 37 tahun, back Philip Roller 27 tahun, Elias Dolah 28 tahun, Tritsada Kaman 22 tahun, Tristan Do 28 tahun, gelandang mereka ada Chanatip Songkrasin 28 tahun, Pitiwat Sukjit Hamakul 26 tahun, Weratep Pompan 25 tahun, Bordin Pala 27 tahun, Supacok Saracat 23 tahun. Striker mereka ada Terasil Dangda 33 tahun. Rata-rata usia pemain inti Thailand guys 27,6 tahun. Sedangkan cadangan Thailand yang bermain ada Pok Hau Anan 30 tahun, Supachai Chaidet 23 tahun, Titipan Puangjan 28 tahun, Puracit Kanit Sri Bumpen 24 tahun, dan Kawin Tamsat Chanan 31 tahun. Rata-rata usia pemain cadangan Thailand 27,2 tahun guys. Artinya rata-rata tuh berbedanya bisa 4-5 tahun guys dibandingkan para pemain Indonesia. Oke guys, dengan lo udah melihat tadi usia para pemain Indonesia berbanding Thailand ya guys, lumayan timpang. Dan berkaca pada pertemuan pertama guys versus Thailand, di mana Indonesia bisa menciptakan peluang berbahaya lewat Alfiandra Dewangga ya guys yang melenceng tipis di atas gawang Thailand. Gue optimistis Indonesia bisa nih mengejutkan Thailand. Permasalahannya adalah Thailand ini tidak pernah kebobolan lebih dulu guys di Piala AFF 2020. Jadi kalau misalkan Indonesia bisa menciptakan gol lebih dulu,
Thailand tentu akan kaget dan terkejut. Mari pasukan muda Indonesia kita berusaha berikan yang terbaik di laga penutup Piala AFF 2020. Prediksi gue guys, Indonesia versus Thailand kali ini akan berakhir dengan skor 1-1. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan? Atau bahkan lo optimistis Indonesia bisa membalikkan keadaan hingga akhirnya juara? Coba sampaikan di kolom komentar guys. Semoga video gue bermanfaat ya guys. Thank you banget udah nonton video gue sampai akhir. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu, selamat tahun baru. Tuhan memberkati.